Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Adrianti, salah satu anggota dari kelompok 5 pengantar akuntansi, prodi manajemen dan bisnis. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang salah satu siklus dari akuntansi, yaitu buku besar. Pengertian. Buku besar General Ledger atau buku besar 4 kolom merupakan bagian dari siklus akuntansi dengan pengertian kumpulan nama akun aktiva, kewajiban dan ekuitas yang dicatat secara terpisah sesuai kelompok pencatatan dengan hasil nominal yang berbeda dengan nominal awal dan biasanya dilakukan setelah proses pencatatan jurnal umum perusahaan. Sehingga buku besar adalah satu kesatuan yang saling berhubungan yang diposting dari akun jurnal yang terjadi dalam periode tertentu ke dalam kelompok akun. Penting diingat bahwa banyaknya jumlah perkiraan buku besar yang dibutuhkan atau dicatat perusahaan berbeda-beda karena tergantung kepada kekayaan dan keuangan perusahaan, jenis kegiatan, volume transaksi, dan informasi yang diinginkan perusahaan. Di dalam pembukuan akuntansi, pencatatan buku besar disebut dengan posting karena buku besar adalah pemindahan akun atau sering dikenal dengan istilah posting dari jurnal umum. Jadi, pencatatan buku besar adalah setelah jurnal umum. Dalam buku besar, akun-akun digolongkan dalam akun real atau real account dan juga nominal account atau akun nominal. Akun real merupakan akun yang ada pada neraca seperti hutang, aktiva, modal, dan kewajiban. Sedangkan akun nominal merupakan akun yang ada pada laporan laba rugi seperti akun beban dan pendapatan. Akun real dalam kurung real account adalah akun-akun yang terdapat di dalam neraca berhubungan dengan aktiva, kewajiban, serta ekuitas. Biasanya akun real sering disebut sebagai laporan neraca. Akun nominal account adalah akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi dalam urutan akun buku besar. Pencatatan setiap perubahan akun yang saling berhubungan dengan pendapatan dan beban. Biasanya akun nominal sering disebut laporan laba rugi. Macam-macam buku besar utama atau induk. Buku besar utama atau induk atau buku besar 4 kolom adalah buku besar yang memposting atas akun saldo kas, piutang, persediaan utang, beban, modal, dan prive yang akhirnya akan berpengaruh dalam membantu penyusunan perubahan transaksi pada aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Buku besar pembantu. Buku besar pembantu piutang, di sini pencatatan akun transaksi berdasarkan kategori khusus transaksi piutang dan sumber pencatatan jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Buku besar pembantu utang dagang, di sini pencatatan akun transaksi berdasarkan kategori khusus transaksi hutang dan sumber pencatatan berasal dari jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Buku besar pembantu persediaan barang, di sini pencatatan akun transaksi untuk mengetahui barang masuk, keluar, dan sisa yang biasanya berasal dari kartu sedia stok. Manfaat buku besar pembantu. 1. Memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan karena buku besar pembantu akan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam buku besar umum. Kedua, ketelitian dalam pembuku besar umum dapat diuji dengan membandingkan saldo buku besar umum dengan jumlah saldo-saldo dalam buku besar pembantu. 3. Dalam pengerjaan akuntansi memungkinkan diadakan pembagian tugas. 4. Bisa dengan mudah mengetahui jumlah masing-masing elemen seperti piutang dan hutang dari pihak yang terkait. Buku besar utama atau induk. Contoh buku besar bentuk T, yaitu ada debit di sebelah kiri dan kredit di sebelah kanan. Bentuk buku besar skontro dibuat menjadi 2 kolom yang membentuk kolom dengan sebelah kiri disebut debit dan sebelah kanan disebut kredit, yaitu yang terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit, tanggal, keterangan, ref, dan kredit. Fungsi buku besar. Yang pertama, sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Yang kedua, sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada atau telah dicatat dalam jurnal. Yang ketiga, sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan. Yang keempat, sebagai alat pengelompokan akun sesuai kriteria laporan keuangan.
Yang kelima, sebagai alat dalam meringkas data ke dalam kelompok sesuai data transaksi pada jurnal umum atau khusus. Yang keenam, sebagai alat pembanding akun yang dicatat dengan akun sesungguhnya. Yang ketujuh, sebagai alat dalam mencatat riwayat transaksi yang terjadi sesuai jenis akun. Yang kedelapan, sebagai alat dasar dalam pengecekan data tersebut telah dicatat dalam jurnal. Yang kesembilan, sebagai alat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang kesepuluh, akun merupakan sumber media klasifikasi dan pengkodean data transaksi. Yang terakhir, validasi transaksi yang sudah terkumpul. Tujuan buku besar. Yang pertama, untuk mencatat akun transaksi yang terjadi secara rinci dan benar. Yang kedua, untuk mencatat perubahan yang terjadi atas riwayat transaksi. Yang ketiga, untuk pengesahan atau validasi atas akhir jumlah akun transaksi. Yang keempat, untuk memberikan informasi riwayat akun transaksi. Yang terakhir, untuk menyusun laporan keuangan secara tepat waktu dan kelengkapan bahan pertimbangan data laporan keuangan. Cara posting jurnal ke buku besar. Yang pertama, sediakan lembar buku yang akan digunakan. Perusahaan jasa yang melakukan pencatatan manual biasanya satu buku besar untuk satu akun. Jika pemakaian kode komersial, satu akun berada dalam satu lembar Microsoft Excel. Yang kedua, penulisan tanggal transaksi. Penulisan tanggal transaksi sesuai dengan transaksi yang tertera. Yang ketiga, penulisan saldo awal. Saldo ini merupakan saldo pada laporan neraca akhir tahun. Jika tidak memiliki saldo awal, ditulis saldo awal, tetapi pada kolom saldo ditulis angka 0. Yang keempat, penulisan nomor referensi. Nomor referensi di sini merupakan jenis jurnal dan nomor jurnal yang amat diposting. Yang kelima, penulisan nominal transaksi di kolom debit dan kredit sesuai jurnal yang akan diisi. Saldo debit ditulis dalam kolom debit, sedangkan nominal kredit ditulis dalam kolom kredit. Yang keenam, istilah saldo sesuai dengan transaksi yang ada. Akurasikan hasil penambahan dan pengurangan dari setiap kolom sampai pada akhir akan Anda memperoleh saldo akhir dari buku besar. Nah, di sini juga ada proses posting dari jurnal umum ke buku besar. Langkah pertama, ada kolom nama akun di sebelah kiri dan kode akun di sebelah kanan. Contohnya nama akun kas dan kode akun 111. Cara membuatnya yaitu terdiri dari tanggal, keterangan referensi, debit dan kredit. Kemudian ada kolom saldo yang terdiri dari debit dan kredit. Nah, yang pertama ada kolom tanggal. Untuk kolom ini diisi dengan awal tanggal transaksi di satu perusahaan. Yang kedua, keterangan. Keterangan sendiri sama halnya dengan nama akun yang ada di jurnal umum. Yang ketiga, ada kolom referensi. Nah, untuk kolom referensi di sini sumber data yang bersumber dari jurnal umum halaman 1, maka ditulisnya atau dicatat JU1. Yang keempat, ada debit dan kredit. Untuk debit dan kredit dicatat sesuai nominal rupiah yang ada di jurnal umum. Yang kelima, saldo. Nah, untuk saldo sendiri diisi sesuai dengan jumlah debit dan kredit. Berikut contoh-contohnya. Berikut contoh transaksi perusahaan jasa bengkel mobil Tuan Hari. Berikut pencatatan dalam buku besarnya. Yang pertama ada kas dengan nomor 111. Pada tanggal 1 Februari, setoran modal Tuan Hari senilai 35 juta di sebelah debit karena kasnya bertambah, dan saldonya menjadi 35 juta. Selanjutnya, tanggal 2 Februari, pencairan kredit dari bank senilai 90 juta di sebelah debit. Jika berada di kolom debit, saldonya bertambah.
Di sini 35 juta ditambah 90 juta, saldonya menjadi 125 juta. Tanggal 4 Februari, pembelian peralatan senilai 75 juta di sebelah kredit. Jika berada di kolom kredit, saldonya berkurang. Di sini 125 juta dikurangi 75 juta, saldonya menjadi 50 juta rupiah. Selanjutnya, tanggal 5 Februari, pembayaran sewa gedung di sebelah kredit senilai 3 juta. 50 juta dikurangi 3 juta, saldonya menjadi 47 juta. Tanggal 7 Februari, pembelian perlengkapan senilai 1.400.000 di sebelah kredit. 47 juta dikurangi 1.400.000, saldonya menjadi 45.600.000 rupiah. Selanjutnya, tanggal 20 penerimaan pendapatan jasa senilai 52 juta. Di sebelah debit, 45.600.000 rupiah ditambah 52 juta, saldonya menjadi 97.600.000 rupiah. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada peralatan dengan nomor 113. Pada tanggal 4 Februari dengan keterangan pembelian senilai 75 juta di sebelah debit. Kemudian yang ketiga ada perlengkapan dengan nomor 112. Pada tanggal 7 Februari pembelian. Kemudian yang keenam utang dagang dengan nomor 211. Tanggal 1 Februari pembelian perlengkapan senilai 6 juta di sebelah kredit. Selanjutnya, yang ketujuh, utang bank dengan nomor 116. Tanggal 2 Februari, pencairan pinjaman bank senilai 90 juta di sebelah kredit. Tanggal 28 Februari, angsuran pokok senilai 5 juta di sebelah debit. Dengan saldo 90 juta dikurangi 5 juta sehingga saldonya menjadi 85 juta. Dan seterusnya. Kesimpulan, demikian pembahasan mengenai pengertian buku besar dan cara membuatnya. Mengetahui pengertian buku besar secara lengkap, tentunya laporan keuangan bisa dibuat dengan baik, sebab buku besar merupakan proses yang perlu dilakukan di dalam proses pembuatan laporan keuangan. Kesalahan pada proses ini akan berimbas pada kesalahan di proses selanjutnya. Untuk meminimalisir kesalahan dalam membuat laporan keuangan dan memudahkan Anda dalam pencatatan keuangan, Anda bisa menggunakan software akuntansi yang mudah digunakan dan memiliki keamanan penyimpanan data yang baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih.